kasih di dalam Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan menyanyikan pujian segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Pernah dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terpuji namamu Bapa. Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Ampuni dosa salah kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami layak ada di hadapan-Mu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Engkau selalu setia bagi kami walaupun terkadang kami tidak setia Tuhan. Sekali lagi ampuni dosa salah kami Tuhan. Tak dapat kami membalas kasih-Mu Bapa. Namun biarlah Tuhan dengan kehidupan sisa hidup kami ini kami mau memberikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, melayani Tuhan dengan tulus dan dengan setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan saat ini kami mau terima kebenaran firman-Mu, kami mau belajar untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap telinga yang mendengarkan akan firman-Mu Tuhan berkati, agar hidup kami diubahkan dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati kami semua yang sudah mempersiapkan semuanya ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu menopang kami, menerangi hati dan pikiran kami senantiasa untuk selalu ada
di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, malam hari ini saya akan lanjutkan. Kalau kemarin kita beberapa hari Kamis kita membahas tentang Ruben, anak sulung Yakub, ya. Sekarang kita lanjut ke anak yang selanjutnya, Simeon dan Lewi. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 49, Kejadian 49 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagi mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Baik, puji Tuhan. Kalau kita baca 3 ayat ini, Yakub bukan memberkati, tetapi dikatakan ayat 7, terkutuklah kemarahan mereka, terkutuklah keberangan mereka. Jadi sikap dan tindakan mereka mendatangkan kutuk, bukan berkat. Nah, puji Tuhan, kita melihat di sini dikatakan senjata mereka ialah alat kekerasan, ayat 5. Jadi mereka bersaudara sepakat melakukan sesuatu yang ya memang jahat, licik. Jahat dan licik. Kita melihat coba lihat dulu. Ini di sini Yakub mengingat peristiwa yang terjadi. Jadi saudara, ini sebelum Yakub mati, tetapi Yakub dari ayat 5 sampai 7, ini Yakub mengingat peristiwa yang terjadi di dalam Kejadian 34. Kejadian 34 itu peristiwa sesudah Dina diperkosa. Jadi saudara, peristiwa sesudah Dina, adik mereka, adik Simeon dan Lewi diperkosa. Dan tindakan Simeon dan Lewi yang sakit hati. Nah, ini dia. Jadi hati-hati ya. Sakit hati membuat Simeon dan Lewi, ini perlu dibaca ini, supaya kita jangan terjebak. Satu Petrus pasal 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mereka lepas kontrol. Ini peringatan untuk kita, hati-hati pada masa kebodohan. Jadi pada saat yang kita tidak duga,
karena seringkali dikatakan gelap mata, seringkali dikatakan emosi sesaat, seringkali dikatakan tergoda dengan kesenangan yang sesaat. Akhirnya panjang buntutnya. Ini yang dialami oleh Simeon dan Lewi. Mereka sakit hati, tidak bisa mengontrol emosi. Akhirnya mereka terjebak dengan satu tindakan yang bukan menguntungkan mereka di masa depan. Sebab kalau kita baca tadi Yakub di ayat 7, dia berkata, terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku, perhatikan, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi bukan dikumpulkan, bukan yang lain ngumpul mendekat, tetapi disebarkan, diserakkan. Akibat dari mereka tidak bisa menguasai hawa nafsu pada waktu kebodohan. Saudara, ini juga jadi peringatan sekali lagi untuk kita. Terkadang kita emosi dan tidak bisa mengendalikan emosi. Kita marah dan tidak bisa mengendalikan kemarahan kita. Mulut kita tidak kita kendalikan. Hidup mati dikuasai lidah. Memang kalau tidak terjepit tidak keluar yang aneh-aneh. Tetapi ketika terjepit, mulut kita mengucapkan kata-kata yang bukan membangun kita, bukan menguatkan kita. Tetapi mulut kita mengeluarkan perkataan yang merugikan kita. Jadi kita perlu hati-hati, waspada. Ya, waktu kebodohan tiba, jangan sampai kita tidak bisa mengendalikan diri, sehingga yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita, tindakan kita adalah tindakan yang akhirnya merugikan dan mendatangkan penyesalan bagi kita. Penyesalan. Mari saudara kita belajar untuk berhati-hati. Sebentar, saya akan coba lihat dulu. Yakobus. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, jadi firman Tuhan ingatkan supaya kita lambat untuk marah. Simeon dan Lewi ketika mengetahui kalau adiknya diperkosa oleh Sikem, saudara, mereka tidak bisa kendalikan amarah. Memang sepertinya mereka, oh ya tidak apa-apa. Tetapi saudara, mereka melakukan siasat licik, mengatur siasat licik. Hemon dan Sikem pada
tanda Sikem sudah jatuh hati kepada Dina dan mau beritikat baik, mau mengambil Dina sebagai istrinya. Nah, akhirnya mereka menyetujui syarat yang diajukan oleh Simeon dan Lewi. Mereka para pria menyunat diri mereka. Dan pada hari ketiga, ketika sedang kondisi yang begitu sakit, Simeon dan Lewi menyerbu mereka, membunuh setiap pria dewasa, menawan wanita dan anak-anak, firman Tuhan katakan. Saudara, karena kemarahan, tidak bisa mengendalikan kemarahan, akhirnya mereka terjebak dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan kemarahan bercokol di hati kita. Saya teringat dengan Kain. Coba lihat Kejadian pasal 4. Rupanya Tuhan bawa kita untuk memperhatikan soal kemarahan. Kemarahan yang tadi firman Tuhan katakan tidak pernah mengerjakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kita lihat di Kejadian 4 itu kita pasti tahu kisah ini. Kain dan Habil. Persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi persembahan Habil dikenal Tuhan. Nah, coba kita lihat ayat yang keempat, jadi Kejadian 4 ayat 4. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, saya percaya juga Simeon dan Lewi juga hatinya sangat panas ketika mendengar kalau adiknya dinodai. Jadi hati-hati dengan hati yang panas, mendengar kata-kata ejekan, hinaan, cercaan, apa kalau bahasa kerennya sekarang dibully ya, dibully. Mendengar kata-kata yang membuli, menjatuhkan harga diri kita. Waduh, hati kita panas, muka kita muram. Nah, coba lihat ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain. Saya percaya ketika hati kita panas, muka kita muram, pasti firman Tuhan yang pernah kita dengar itu berbicara. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, nah, jadi dikasih penawaran. Kain, kenapa hatimu panas, mukamu muram? Tidakkah kamu bisa berseri-seri jika engkau berbuat baik? Jadi Tuhan suruh berbuat baik.
supaya mukamu berseri-seri. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, nah ini perhatikan, dosa sudah mengintip di depan pintu hati. Ia sangat menggoda engkau, tetapi kau harus berkuasa atasnya. Nah, jadi Tuhan ingatkan, kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah ngintip di muka pintu hatimu. Dan dia sangat menggoda. Ayo Kain, ayo, masa kamu kalah sama adikmu? Nah, saudara, Tuhan mau Kain berkuasa atas dosa, tidak mengikuti dosa, tidak mengikuti kemarahan, tidak mengikuti hatinya yang panas. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan. Saya tidak tahu juga kenapa malam hari ini yang diperdengarkan soal marah. Berapa banyak di antara kita ketika kita marah, kita tidak bisa kendalikan diri kita, tidak bisa kendalikan perkataan kita. Marah sama anak, marah sama keluarga, marah sama teman, mulut kita mengeluarkan kata-kata yang merugikan kita. Nah, kita lihat tentang Kain dulu. Ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Kain ditaklukkan oleh dosa yang disebabkan oleh kemarahan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari malam hari ini coba kita introspeksi diri. Saudara, kita lihat dulu satu ayat lagi di dalam kitab Efesus. Nah, Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, sama tadi firman Tuhan kepada Kain. Apakah kamu tidak berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Nah, saudara, hati-hati, jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah menjelang yang telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Saudara, hari-hari ini tanda-tanda zaman. Mari kita siapkan diri kita. Semua kegeraman, kemarahan, di sini dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Ayo kita buang. Keluarkan dari hati kita. Kita buang jauh-jauh. Saudara, dan kita isi hati kita dengan kasih Tuhan. Saudara, saling mengampuni. Sebab kalau tidak, hal yang serupa dengan Kain, hal yang serupa dengan Simeon dan Lewi akan menimpa kita. Di Alkitab juga mencatat tentang Saul. Roh Allah sampai undur. Kenapa? Karena Saul dikuasai oleh hal-hal yang jahat. Di antaranya adalah
kemarahan kepada Daud. Padahal Daud tidak melakukan hal yang jahat kepada Saul. Tetapi karena iri hati, sama penyakitnya dengan Kain. Kalau Kain berhasil membunuh Habel, tetapi kalau Saul, dia tidak berhasil membunuh Daud. Kenapa? Karena Daud diurapi Tuhan. Daud ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan melindungi orang yang diurapi. Berapa kali Saul coba tancapkan Daud ke dinding pakai tombak, dikejar-kejar, tetapi Tuhan melindungi. Amin. Saudara, kalau kita menjaga hati kita berkenan kepada Tuhan, kita buang segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, hal-hal yang jahat. Saudara, termasuk mungkin pertamanya sih cuma kecewa, tapi kecewa itu kita biarkan mulai berakar. Saudara, kecewa, kemarahan, terus saudara semakin meningkat sampai pahit. Mari kita buang. Kalau kita tahu, mungkin malam hari ini sementara kita dengar firman Tuhan, mari kita buang. Kita mau Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya, sehingga saudara hati kita dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Mari jangan sampai nanti terjebak. Saul terus kejar Daud, padahal dia lihat 2 kali Daud diberi kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukan, karena Daud takut akan Tuhan. Daud tidak mau mengotori tangannya dengan menjamah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tidak tahu kenapa malam hari ini yang kita dengar tentang kemarahan, kepahitan, dendam. Saudara, mari Simeon dan Lewi gagal menguasai kemarahannya. Hasilnya kita sudah baca sekilas. Nanti mungkin Kamis selanjutnya kita bisa belajar lebih dalam lagi, saudara. Karena itu saudara, mari, saya tidak tahu apa ada di antara kita yang kita mendengar firman, kita dikuasai kemarahan. Kita merasa cemburu, diperlakukan tidak adil. Baik saudara, saya kira sampai di sini dulu. Biarlah firman Tuhan ini memberi kita kekuatan. Kita jaga hati, jangan izinkan benih-benih jahat, jangan izinkan hawa nafsu yang menguasai kita pada masa kebodohan itu menghancurkan kita, membuat kita diserapkan oleh Tuhan. Tetapi mari biarlah kasih Tuhan memenuhi hati kita. Kasih Tuhan membuat hati kita damai. Saudara, kalau kita melihat kisahnya Kain, akhirnya Kain menjadi buronan seumur hidupnya, tinggal di tanah angus, padang asin. Maksudnya apa? Dia tidak menemukan kedamaian. Kenapa? Selalu merasa dikejar-kejar, selalu merasa hidupnya terancam. Karena dosanya tidak dibereskan. Tuhan mau membereskan, dia tidak mau. Tuhan mau ampuni, dia tidak mau. Jadi mari, saya percaya tidak ada di antara kita yang senang kalau hati kita tidak punya damai. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya tidak kebetulan firman-Mu datang berbicara kepada kami semua. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menuruti hawa nafsu yang menguasai kami pada masa kebodohan kami. Kami tidak membiarkan kemarahan, kegeraman, dendam menguasai kami. Tolong kami Tuhan, kalau ada di antara kami yang mungkin menyimpan di dalam hati kami kemarahan, kepahitan, dendam, Tuhan tolong. Biarlah malam hari Kau menjamah di dalam nama Yesus. Kau mengganti dengan kasih-Mu. Kau mengubah hati kami sehingga hati kami limpah dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong Tuhan, kami tidak mau seperti Kain, kami tidak mau seperti Simeon Lewi, kami tidak mau seperti Saul. Tuhan,
hidup mereka penuh penderitaan. Karena itu kami mau seperti Engkau, mau memberi teladan yang luar biasa. Tuhan, ketika Engkau dianiaya, disalib, Engkau berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus, itu satu teladan yang luar biasa. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Kami mau belajar seperti Engkau, sehingga kami pun dimanapun hidup kami mengalirkan berkat kasih Tuhan, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Berkati pribadi-pribadi, berkati rumah tangga, pulihkan segala sesuatunya. Makasih Bapak, kalau ada yang terikat terbelenggu, Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Lepaskan Tuhan, dan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, membuat kami hidup di dalam sukacita dan sejahtera Tuhan. Berkati yang sudah melayani, berkati yang sudah berlelah-lelah. Terima kasih, berkati setiap telinga yang mendengar, berkati setiap hati yang mau menuruti firman. Ucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya.